Halo semuanya, selamat datang di channel saya Trubus Mubus Farm. Pada kali ini saya sedang ingin berbagi informasi mengenai alpukat aligator. Pada kali ini adalah saya ingin memperlihatkan alpukat aligator kepada teman-teman semuanya. Semoga nanti informasi mengenai alpukat aligator yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya bisa bermanfaat. Oke, untuk pohon ini sudah berbuah ketiga kalinya, dan karakter aligator itu berbuah susul menyusul atau terus menerus. Ini saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Ini sudah ada yang besar seperti ini sudah ada yang tua. Saya memang menunggu sampai benar-benar tua. Dan ini sudah disusul dengan bakal buah yang selanjutnya. Teman-teman bisa lihat semuanya. Untuk saran saya, kalau teman-teman mau membudidayakan alpukat jenis ini, aligator ini, sebaiknya saya sarankan di dataran rendah. Dataran rendah itu ya misalnya 50 atau ya 50 sampai 200, atau bahkan ada teman saya di daerah Jawa Tengah di pesisir itu 15 mdpl. Kenapa saya sarankan di dataran rendah untuk alpukat aligator? Karena saya sudah menanam, dulunya saya menanam alpukat aligator itu banyak di dataran menengah dan tinggi, di kisaran ketinggian 400 sampai 1000 ya. Dan itu untuk buahnya itu, untuk karakternya itu hilang. Maksud hilang itu ya berubah dari habitat aslinya. Habitat aslinya seperti apa ya? Untuk alpukat aligator itu kalau di dataran rendah itu buahnya, warnanya, terus karakter dagingnya itu warnanya bisa kuning mentega itu, terus dagingnya bisa pulen, bisa enak lah kalau di dataran rendah. Tapi kalau di dataran menengah dan tinggi itu untuk warna dan kadar air itu kurang maksimal. Untuk warnanya ya kuning, tapi kuningnya kuning pucat. Nah, itu yang saya alami, dan itu fenomena yang terjadi, yang saya lewati seperti itu. Dan kadar air di alpukat di dataran menengah dan tinggi itu alpukatnya itu airnya terlalu banyak, jadi untuk kepulenannya itu masih kurang. Nah, artinya kalau semisal teman-teman menanam, membudidayakan alpukat skala kebun, itu saya sarankan di dataran rendah, agar nanti pasar yang menyerap hasil panen dari teman-teman ini nanti dapat pasar yang bagus. Kalau dari alpukat dari aligator di dataran menengah dan tinggi, kalau karakter buahnya itu tidak bagus, otomatis pasar
misalnya pasar supermarket itu tetap tidak bisa menerima karena kualitasnya kurang. Tapi semisal itu berbuah di dataran rendah, mungkin nanti buahnya bagus dan mungkin untuk misalnya supermarket itu bisa menerima seperti itu. Jadi untuk alpukat ini jika misalnya teman-teman tetap ingin menanam aligator di habitat yang tidak seharusnya, artinya nanti teman-teman harus mengeluarkan biaya tambahan. Maksudnya biaya tambahan itu nanti teman-teman harus memberikan nutrisi, kecukupan makanan lah untuk tanaman ini agar menyerupai yang di dataran rendah. Artinya teman-teman mengeluarkan biaya yang lebih dari yang seharusnya. Jadi menanam alpukat itu seharusnya ditempatkan sesuai dengan habitat aslinya agar efektif dan efisien. Ini ada beberapa buah, beberapa biji sudah saya petik, dan di sini tetap masih saya merasakan tetap masih kadar airnya masih ada, dan warnanya juga kurang bagus untuk warnanya. Untuk perawatan tentu saya juga memberikan pupuk untuk buah, dan perawatan untuk hama juga saya semprotkan jamur dan insek. Untuk produktivitas alpukat aligator itu saya akui itu bagus, ini bagus. Bentuk seperti ini bagus teman-teman menurut saya. Kenapa saya katakan bagus? Karena salah satu alasan saja menurut saya, untuk packing buah yang bentuknya seperti ini jauh lebih mudah. Jadi alpukat bulat itu jauh lebih mudah kalau untuk proses packing. Jadi misal ini bisa menjangkau sampai jauh sana, ini nanti alpukat itu tidak akan rusak. Jadi itu jika teman-teman punya rencana untuk industri alpukat, nah juga itu harus juga diperhitungkan, dipikirkan. Nah, itu cuma beberapa pendapat dari saya. Ya, kita nanti sama teman-teman bisa berbagi pengalaman dan ilmu. Apa yang saya katakan itu cuma fenomena yang sudah saya alami, realita yang sudah saya jalani dan sudah terjadi. Kenyataannya seperti itu, tidak ada maksud apa-apa. Memang informasi ini saya berikan agar teman-teman yang menanam alpukat itu tidak kecewa, karena menanam alpukat itu sudah menunggu beberapa tahun, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan punya keinginan untuk misalnya masa pensiun, atau untuk meninggali anak cucu kelak kalau sampai keliru menanam. Itu saya juga bisa merasakan, pasti juga kecewa seperti itu. Jadi sebaiknya untuk teman-teman kalau ingin menanam alpukat, carilah referensi literasi yang pas agar perhitungannya, perencanaannya teman-teman itu benar-benar matang. Teman-teman juga bisa nanti tanya-tanya via WA saya, insya Allah saya bisa menjawab, saya akan menjawab.
dari apa pengalaman yang sudah saya alami, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan menonton video dari saya. Semoga ilmu atau informasi yang saya utarakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.